Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama dari Ibn Athaillah As-Sakandari adalah min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda jika seorang hamba itu mengandalkan amalnya, bersandar kepada amalnya, mengandalkan amalnya adalah berkurangnya harapan dari Allah di saat terjadi dalam kesalahan. Yang perlu difahami di sini bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita lalu mengatakan bahasanya dengan amalkulah aku akan masuk surgaku. Perlu pembahasan detail panjang supaya tidak salah faham dalam hal ini. Kalau ada orang itu mengandalkan amalnya sehingga kalau sudah beramal seolah-olah dia punya tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi dia masuk dalam wilayah pelanggaran yang besar. Bisa masuk wilayah syirik yang tanpa dirasa. Bayangkan. Memang ini pembahasan detail sekali, kalau tidak perlahan bisa saja orang salah di dalam memahaminya. Tetapi maknanya sangat jelas bagi orang yang kenal dirinya seorang hamba dan Allah adalah penciptanya. Bagi orang yang sudah makom tauhidnya benar, memahami kalimat ini sangat mudah. Jadi jangan sampai di antara kita mengandalkan amal kita lalu mengatakan dengan amalkulah aku akan masuk surgamu. Oh tidak, engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Pernah disabdakan oleh baginda Nabi makna seperti itu. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu lan yudkhila, tidak akan memasukkan ahadakum, salah satu dari kalian, al jannata, ke surga, amaluhu, amalnya. Jadi tidak ada salah satu dari kalian itu yang masuk surga dengan amalnya. Amalnya tidak masukkan surga. Qalu, kemudian sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun juga begitu ya Rasulullah? Ya, tidak memasukkanku ke surga amalku. Nabi pun mengatakan, tidak memasukkanku ke surga amalku illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmatku, maka aku akan masuk surga. Dari hadis ini jangan salah paham juga seperti sebagian orang mengatakan seolah-olah Nabi tidak punya surga, berhujjahkan dengan hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan kalau Nabi itu ahli surga atau bukan ahli surga. Nggak ada hubungannya dengan itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalian itu jangan mengandalkan amalmu untuk masuk surga. Adapun jaminan Nabi masuk surga sudah jelas dalam riwayat lain, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Sudah jelas kalau Nabi adalah ahli surga. Hadis ini menunjukkan bahwa semua dari kalian itu tidak boleh sombong dengan mengandalkan amalnya. Kalau sudah punya amal, seolah punya tiket masuk surga. Nah, akan tapi hendaknya semuanya meyakini bahwasanya kita itu kalau masuk surga karena karunia Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'aqib wa in yu'adzif fa bi mahdil adli. Kata beliau, kalau Allah itu memasukkan hambanya ke surga, itu murni karena karunia dan kemurahan Allah, dan jika Allah menghukum seorang hamba, itu murni karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jangan sampai salah paham lalu orang berkata, wah, kalau begitu aku nggak perlu beramal pun amalku tidak akan masukkanku ke surga.
Kalau memang begitu, apa artinya aku harus beramal? Kalau memang amalku tidak menjadikan aku masuk surga. Ingat di dalam akidah kita. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, di situ juga diajarkan adab kepada Allah. Tidak ada siapapun dari hamba ini yang mewajibkan atas Allah untuk melakukan sesuatu apapun. Sehingga di dalam akidah kita tidak wajib bagi Allah memasukkan seorang soleh ke surga, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka. Kalau Allah memasukkannya suka-suka. Jangan sampai kita mengatur Allah. Ini adalah puncak penghambaan dan puncak kesadaran kalau Allah adalah sang pencipta yang bisa berbuat apa saja kepada hambanya. Artinya tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang nabi ke surga. Sebab jangan sampai kita mengatakan kepada Allah, ya Allah wajib kau lakukan yang demikian itu. Nggak ada. Suka-suka kalau Allah masukkannya. Cuman Allah di situ punya rambu-rambu juga. Allah mempunyai, Allah dari pihak dari. Jadi ini adalah satu kalau kita kan dalam kontrak itu ada ikatan dari dua belah pihak. Kalau ini adalah sebelah pihak dari Allah saja. Kalau Allah misalnya dalam Al-Quran menyebutkan Allah dalam ayat Udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kau lakukan. Nah ini, masuklah surga dengan amalmu. Hei hambaku, masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Itu kan Allah yang berfirman. Jadi Allah mengatakan masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Bukan berarti kita masuk surga dengan amal kita, tapi yang memasukkan surga Allah karena karunia Allah. Kalau bima ta'malun, di saat Allah menyebut dengan apa yang kau lakukan, jadi dengan apa yang kau lakukan dengan amalmu, ini kan dari Allah. Kita tidak ada perjanjian dengan Allah begini, ya Allah, setiap aku melakukan kebaikan, engkau harus masukkan aku ke surgamu, ya Allah. Enggak ada. Jadi puncak tauhid di sini begini. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya, ya Allah, aku sudah beramal baik, ya Allah, berarti aku sudah punya surga. Masukkan aku ke surga. Seolah-olah kita ini memastikan bahwasanya dengan amal yang kita lakukan itu merupakan tiket kita menuju surga Allah. Ini kurang adab kepada Allah. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kita suruh bertanya, tanyakan pada dirimu bahwasanya engkau bisa melakukan ibadah ini. Lihat, kita bisa beribadah adalah siapa yang menggerakkan hati kita, dan siapa yang menjadikan kita bisa bangun malam, dan siapa yang menjadikan kita bisa melakukan wudu, dan siapa mengirim air wudu kepada kita, dan siapa yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita melakukan sholat. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pantas kita akan mengandalkan ini semua lalu berkata, ya Allah, aku sudah berbuat baik, ya Allah, mana surgaku? Mana surgaku? Ini tidak adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil begini. Ada seorang bapak berbicara kepada anaknya, hei anakku, kalau kamu nanti ada orang yang minta, kalau kamu ngasih duit kepada orang yang minta kepadamu, nanti abah kasih hadiah. Anak kecil nggak punya duit, cuman abahnya diam-diam memasukkan uang receh ke sakunya. Abah, saya tidak punya duit. Coba barangkali kamu punya duit. Oh iya ada, bah. Akhirnya apa? Sang anak ini dengan duitnya receh tadi berikan hadiah kepada orang fakir, orang miskin yang minta-minta. Dengan begitu sang abah berkata, wahai anakku, karena kamu sudah sedekah kepada orang, maka aku beri hadiah. Coba. Aku beri hadiah. Ini bentuk kelembutan seorang bapak. Yang beri duit kan bapaknya juga. Yang beri hadiah juga bapaknya. Apakah di saat seperti seorang anak pantas selalu berkata, oh iya bah, saya kan punya duit bah, ini kan saya ngasih, berarti saya berhak mendapatkan hadiah ini bah. Apa pantas seorang anak ngomong begitu kepada bapaknya? Bah, iya dong bah, mana hadiahnya bah? Mana hadiahnya? Kan saya sudah ngasih hadiah kepada orang.
Saya berhak dong. Kalau dia sadar dan tahu bahwasanya duitnya dari bapaknya, nggak mungkin dia ngomong gitu. Tapi di saat dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka seenaknya dia ngomong, "Bah, aku sudah ngasih duit ke orang itu. Mana hadiahnya?" Ini duit saya tak kasih, Bah. Mana hadiahnya? Karena dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka dia pantas ngomong begitu. Tapi kalau dia sadar, tahu bahwasanya uang itu dari bapaknya, apakah mungkin anak tersebut lalu berkata, "Bah, mana hadiahnya?" Nggak mungkin kalau anak itu sadar dan berakal. Kalau uang itu dari bapaknya, kemudian setelah dia berinfak lalu minta hadiah kepada bapaknya, padahal uang dari bapaknya. Sama manusia. Kalau dia menyadari bahwa semuanya dia bisa beramal baik itu adalah karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, Allah yang memberikan kepada dia kesehatan sehingga bisa melakukan sholat. Kalau dia sadar kalau semua ini dari Allah, maka tidak akan setelah itu dia berkata, "Ya Allah, aku sudah beribadah ya Allah, mana surga untukku ya Allah, mana pahala untukku ya Allah." Tidak akan seperti itu. Permasalahannya di saat kita tidak sadar, seolah-olah setelah kita beribadah sudah petentang-petentang selang mari. Aku sudah sholat malam berapa tahun nih, sudah puasa. Oh, surga bagi ya Allah, mana surgaku ya Allah? Tidak ada. Ketahuilah engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Akan tapi yang masukkan surga engkau adalah Allah gitu. Ibu Anda katakan, jadi masukkan surga kita adalah Allah. Dan Nabi masuk surga bukan dengan amalnya, tapi Nabi dijamin surga oleh Allah. Bukan karena amalnya, karena Nabi pilihan Allah. Maka sangat salah yang mengatakan Nabi tidak punya jaminan surga. Nabi punya jaminan surga. Tempatnya Nabi surga tertinggi. Dan hadis Nabi ini tidak ada hubungannya dengan jaminan surga untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada orang berkata begini, "Loh, kalau memang amal itu enggak menjadikan saya masuk surga, lalu untuk apa saya beramal baik?" Nah ini. Baik, ungkapan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang tidak sadar dirinya hamba Allah. Makanya Ibn Athaillah As-Sakandari menghantarkan kita agar sadar kalau kita itu hamba Allah. Sehingga di dalam beribadah benar-benar kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba melakukan ibadah karena Allah. Kalau seorang hamba itu sadar dirinya hamba, hamba itu apa sih? Kan begitu. Aku adalah hambamu ya Allah. Baik, kalau hamba aku harus patuh dong. Kecuali di saat itu kita tidak sadar kalau diri kita adalah hamba. Kalau memang engkau adalah hamba Allah dan sadar hamba Allah, ya sudahlah kau dengar perintah Allah dan selesai. Jika engkau benar-benar menyadari dirimu seorang hamba. Jadi Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menghantarkan kita agar kita itu sadar kalau kita hamba Allah. Sehingga nanti derajat tauhid yang tinggi itu kalau beribadah bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Tapi memang kita harus takut dengan neraka. Tapi bukan jauhnya dari neraka bukan karena ibadah kita. Masuknya surga bukan karena ibadah kita. Tapi kita harus takut. Nabi mengajari agar kita minta pertolongan dari Allah agar dijauhkan dari surga, dari neraka, agar dimasukkan surga. Kita diperintah untuk minta surga. Kita diperintah untuk minta dijauhkan dari surga, dari neraka. Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Ini diajarkan Nabi. Minta iya, akan tapi ketahuilah, seorang beribadah itu dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah nanti, ini kan janji Allah dari sepihak. Jadi bukan kita itu dengan Allah sudah ikatan janji begini. Ya Allah aku berbuat gini, kau pasti begini. Enggak. Dari Allah, kemurahan Allah, Allah berkata, kalau kau berbuat ini nanti akan aku beri begini. Jadi ini murni perjanjian ini dari sepihak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Sehingga kalau seandainya ini berandai-andai Allah memasukkan orang yang soleh ke neraka, tidak dikatakan zalim. Karena tidak ada perjanjian dengan seseorang untuk masukkan ke surga atau ke neraka. Tidak ada perjanjian. Jadi bebas bagi Allah untuk melakukan apapun kepada hambanya. Baik seorang hamba mungkin berkata tadi, bahwasanya kalau memang amal baik tidak bisa menjadikan aku masuk surga, lalu aku beramal apa? Lalu ngapain aku beramal baik? Ya sudah, saya tidak usah beramal. Oh berarti dia tidak sadar kalau dirinya seorang hamba.
Kalau memang dirimu sadar seorang hamba, engkau akan beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Karena kamu sadar dirimu hamba. Hamba itu seperti apa? Hamba itu patuh dengan tuannya. Hamba Allah, maka harus patuh kepada Allah. Dan menghadirkan rasa penghambaan itulah hakikat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Dan ibadah itu gimana sih? Ibadah apa? Sujud ruku'. Sujud ruku' adalah bentuk ibadah. Dan hakikatnya adalah kesadaran dirimu, kesadaran dirimu bahwasanya dirimu adalah hamba Allah, itulah hakikat ibadah. Maka sujud ruku' kita ini adalah karena kita hamba Allah, diperintahkan seperti itu. Aku melakukan puasa karena aku adalah hamba Allah. Dan penghambaan kepada Allah. Makanya tinggi pangkatnya manusia itu adalah di saat dia semakin sadar kalau dirinya hamba. Lah kalau kamu sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa, apakah pantas setelah itu mengandalkan kalau aku punya amal? Kemudian dengan amalku masuk surga. Ini soal adab, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa dirinya seorang hamba ini adalah puncak yang sangat tinggi yang digapai oleh seorang hamba, menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Lah kalau sudah benar-benar penghambaannya kuat kepada Allah, apapun perintah dari Allah akan dijalani. Jangan lakukan ini, dia akan menjauhi. Lakukan ini, akan melakukan semua. Karena apa? Dia seorang hamba. Bukan ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tidak ada hubungannya dengan ini, karena dia merasa seorang hamba. Seorang hamba. Suatu ketika ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Itu berkata, ini dalam irama, ini puncak tauhid sebenarnya. Ma'abadtuka hina abadtuka. Ya Allah, Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka. Ya Allah, sungguh aku tidak menyembahmu tatkala aku menyembah, itu karena aku tama'an fi jannatika, bukan karena aku rindu kepada surgamu, wala khaufan min narika, bukan juga karena takut kepada nerakamu. Ibn Athaillah Rabi'ah Adawiyah di dalam panjatan doanya kepada Allah, ya Allah, aku beribadah ini bukan karena aku takut kepada nerakamu, bukan karena aku mengharap surgamu. Walakin akan tapi ya Allah, inni alimtu, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau Rabbun tastahiqul ibadata fa'abadtuka. Karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka aku sembah. Ini kalimat Rabi'ah Adawiyah ini sering difahami dengan salah sebagian orang, lalu berkata begini, kurang ajar Ibn Athaillah, kurang ajar Rabi'ah Adawiyah. Masa mengatakan aku beribadah bukan karena mengharap surgamu dan juga bukan karena takut nerakamu ya Allah, tapi aku beribadah ini karena aku menemukan dirimu Tuhan yang berhak untuk disembah, maka aku sembah. Yang tidak paham mengatakan Rabi'ah merendahkan surga. Oh tidak, Rabi'ah tidak merendahkan surga. Justru Rabi'ah di sini ingin nampakkan penghambaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, karena dia meyakini Allah adalah Tuhannya yang berhak untuk disembah, maka dia menyembah. Bukan urusan surga dan neraka. Adapun kalau ditanya, ya Rabi'ah, apakah kamu takut neraka? Ya takut dong. Apakah kamu ingin masuk surga? Ya iya dong. Tapi di saat aku menyembah Allah, bukan karena itu. Ini beda permasalahannya. Jangan sampai dipahami dengan salah. Sebagian orang yang benci dengan tasawuf, benci kepada Rabi'ah Adawiyah, lalu mengatakan bahasanya itu kalimat syirik. Syiriknya di mana? Merendahkan surga. Tidak ada merendahkan surga. Rabi'ah Adawiyah hanya berkata, ma'abadtuka hina abadtuka, aku tidak menyembahmu ya Allah tatkala aku menyembah. Maksudnya aku tatkala beribadah kepadamu bukan karena aku takut kepada neraka, bukan karena aku mengharap surga ya Allah. Ini bukan merendahkan. Tapi aku menyembahmu ini karena aku menemukan dirimu zat yang pantas disembah, maka aku sembah. Kalau kalimat ini dianggap salah, berarti kebalikannya yang benar, gitu loh kaidahnya. Jadi gini loh, kalau omongannya Rabi'ah Adawiyah itu salah, maka lawannya yang benar. Lawannya gimana? Coba. Lawannya yang parah. Lawannya begini Allah. Ya Allah, aku menyembahmu ini karena aku takut kepada nerakamu dan karena aku mengharap surgamu, bukan karena aku mengakuimu sebagai Tuhan yang pantas disembah. Kurang ajar. Coba saja diamati kalimatnya. Ya Allah, ini kalau dikatakan kalimat tadi salah, maka kebalikannya yang benar. Ya Allah,
Sungguh aku beribadah kepadamu karena aku takut kepada surgamu, enggak karena aku mengharap surgamu, dan karena aku takut kepada nerakamu. Ya Allah, ini yang salah. Ya Allah, sungguh aku menyembahmu itu karena aku mengharap surgamu dan karena aku takut nerakamu, bukan karena engkau sebagai Tuhan yang layak disembah. Kan syirik. Coba saja kalimatnya dicermati. Mereka lah orang-orang yang sering mengatakan hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari karena hikmah mauhumah, hikmah tidak bermakna. Omongan Rabi'ah Adawiyah adalah omongan menyesalkan. Oh tidak, Rabi'ah Adawiyah adalah munajatnya yang lain minta, ya Allah berikan kepadaku surga, 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 jauhkan dari neraka. Tapi Rabi'ah Adawiyah itu bermunajat untuk dengan kesadaran dirinya seorang hamba. Aku menyembahmu ya Allah karena engkau memang zat yang pantas disembah. Jadi aku beribadah itu karena aku hambamu ya Allah, selesai. Bukan karena surga, bukan karena mengharap surga, bukan. Pengharapan surga babnya lain. Jadi kalau ditanya, kamu pengen masuk surga? Ya mau, karena di surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka? Ya tidak. Karena tempat murka Allah. Ini bab ibadah. Ibadah kita karena Allah. Inni wajjahtu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya ini di kalangan tasawuf kan ada tasawuf palsu, tasawuf gadungan yang merusak. Ini ngobrol setiap malam, akhirnya menjadikan orang ngobrol malam ngelantur sana kemari, sehingga orang keluar akhirnya, oh berarti saya tidak perlu ibadah. Oh enggak, karena ini enggak perlu ibadah kalau begitu. Kata Ibn Athaillah Sakandari, kenapa? Aku beribadah, ngomong, aku beribadah ini bukan karena aku beribadah hanya mengharap Allah, aku tidak butuh surga. Oh enggak, salah. Rabi'ah tidak pernah mengatakan begitu, jangan salah ini. Biasa ini. Ini adalah biasanya ini sufi palsu yang sering sombong. Jadi kalau ngomong sama kawan-kawannya sambil ngobrol sampai jam 4 malam, enggak tasahajudan, yang ngomong, saya itu ibadah itu bukan hanya karena Allah, saya tidak butuh kepada surga. Wih, tidak butuh kepada surga. Kalimat itu salah. Rabi'ah Adawiyah tidak mengatakan tidak membutuhkan surga, tapi menghubungkan dengan ibadahnya itu bukan karena surga, tapi aku beribadah karenamu ya Allah. Itu saja. Baik, dari hikmah ini yang bisa kita ambil, yang pertama adalah masalah akidah, yaitu keimanan yang harus kita bangun bahwasanya kita itu tidak boleh mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu kepada hambanya. Jangan katakan seperti itu. Ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Yang pertama yang diambil dari hikmah ini masalah akidah. Jangan sekali-kali kita berkata wajib bagi Allah untuk melakukan ini kepada hambanya. Orang soleh wajib bagi Allah untuk masukkannya ke surga. Enggak, jangan katakan wajib. Tapi orang soleh tempatnya di surga karena janji Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal 'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah surga. Iya, akan tapi lihat kalimatnya, jangan mengatakan Allah wajib melakukan. Ini adab. Ini yang dibahas dalam akidah kita. Jadi kecuali kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan ini itu. Tapi akidah kita ahli sunnati wal jamaati diambil daripada hikmah ini bahwasanya kita tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan A, B, C, D, untuk melakukan ini itu enggak wajib bagi Allah. Jadi harus kita yakini. Termasuk tidak wajib memasukkan Abu Jahal ke neraka, tidak wajib masukkan Nabi ke surga. Akan tapi hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke surga itu murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua adalah masalah kesadaran di dalam beribadah. Itu hakikat khusyuk. Sebab apa? Kalau orang beribadah mengharap surga, itu termasuk bagian khusyuk juga. Cuman martabatnya khusyuk ini macam-macam. Martabat ikhlas, mohon maaf, bukan khusyuk. Martabat ikhlas tulus. Ada orang beribadah, aku berbuat baik karena mendapatkan surga. Sah-sah saja. Mengharap surga. Tapi yang tidak boleh meyakini amalnya itu yang menjadikan dia masuk surga. Gara-gara, nggak boleh. Aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Tidak. Sampai suatu ketika dikisahkan bahwasanya ada orang yang di saat disuruh masuk surga, ya abdi, hai hambaku, masuklah kau surga dengan rahmatku. Nggak terima dia. Ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah bermaksiat ya Allah. Aku akan masuk surga dengan amalku. Oh, engkau mengandalkan amalmu? Baik, ayo ditimbang.
Amalmu yang banyak mulai dari kau dilahirkan sampai kau mati, dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat mata saja, ayo ditimbang. Ditimbang nikmat mata di satu timbangan, nikmat yang namanya ibadah ditimbang di sebelahnya, kalah dengan nikmat mata. Jadi gak sebanding apa yang kita berikan untuk Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sombong deh. Jangan ngandalkan amal. Beramal iya karena kita sebagai seorang hamba. Kalau ada orang berkata aku tidak mau beramal, berarti dia tidak menyadari diri hamba. Lah kalau sudah tidak mengakui dirinya hamba, berarti tidak mengakui Allah Tuhannya. Tempatnya bukan di surga. Hati-hati. Jangan sampai masuk tasawuf yang salah. Aku tidak mau beramal. Kalau yang tidak mau beramal, berarti tidak menyadari diri hamba. Kalau engkau menyadari dirimu hamba, Allah mengatakan aqimus shalah, lakukan salat. Sumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jangan zina, jangan ini. Kalau kau seorang hamba, kau harus patuh. Di saat seorang hamba mengatakan, aku tidak mau patuh lagi, berarti dia tidak mengakui Tuhannya sebagai Tuhan. Allah bukan sebagai Tuhannya. Maka untuk mencari surga selain surga Allah, maksudnya tempatnya di neraka. Ini adalah, pertama adalah pembangunan akidah. Yang kedua adalah hakikat penghambaan, dan itu hakikat tasawuf. Bagaimana seorang hamba itu sadar di dalam ibadahnya ini benar-benar karena Allah. Kalau memang suatu ketika kita beramal baik, melakukan sholat mengharap surga, bukan dilarang. Jangan tidak bertentangan. Aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah. Aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah. Aku menjauhi kemaksiatan karena aku ingin dijauhkan dari neraka Allah. Kalimat ini sah. Bukan mengatakan, aku beramal ini karena aku akan masuk surga dengan amalku. Bukan begitu, itu sombong. Kalau sampai ada orang yang berkata bahasanya, aku masuk surga dengan amalku, masuk dalam wilayah syirik nanti. Karena begini, kalau dalam transaksi itu begini loh ya. Anda punya tanah di sana, Anda punya mobil, saya akan beli. Setelah saya bayar, mobil saya bayar, maka saya berhak memiliki mobil tersebut. Ya, saya beli mobil Anda. Maka Anda di dalam mobil saya bisa berkata, keluar Pak, karena sudah saya beli. Tolong barang-barangmu keluarin, karena mobil sudah saya beli. Ini wajar antara saya yang telah mengeluarkan duit-duit saya dan mobil-mobil Anda. Duit-duit saya, mobil-mobil Anda. Maka di saat seperti ini, saya pantas mengatakan, keluarlah engkau dari mobil. Ini duit-duit saya. Karena duit itu dinisbatkan kepada saya. Lah kalau duit ini adalah duitmu yang punya mobil, kan aneh saya ngusir. Bahkan kalau ternyata duitnya dari orang yang punya mobil, saya dianggap orang aneh. Wong duitnya dariku, kok kau ngomong begitu? Duitnya itu dari siapa? Duit ini? Ya dari kamu. Lah terus? Ya karena sudah saya beli. Lah tapi duitnya dari siapa? Dari kamu. Tuh aneh kamu itu. Wong duitnya dari aku kok. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, kamu bisa beribadah punya tenaga kekuatan dari siapa? Seolah-olah kita bisa berbuat karena tenaga kita sendiri. Saya menciptakan kekuatan dari diriku sendiri. Lah itu syirik. Saya menguatkan memberikan kekuatan dari diri sendiri sampai aku bisa beribadah. Maka ini ibadah adalah dari diriku sendiri. Aku saudarakan kepadamu ya Allah. Inilah amalku dari diriku sendiri. Semua dari aku. Tidak ada orang ngomong begitu. Yang ngomong begitu adalah bukan ahli iman. Selesai sampai di sini. Maka ini adalah puncak pendidikan agar kita sadar diri kita adalah seorang hamba, dan dari sinilah penghambaan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya. Orang beribadah tidak ada artinya kecuali menyadari dirinya hamba. Bayangkan ada pembahasan yang dibahas oleh para ahli tasawuf tentang yang merusak amal. Di antaranya adalah berbuat bukan karena Allah, namanya riya. Jadi kita melakukan ibadah ternyata senang dilihat orang. Ini kan halus. Berarti diam-diam dia tuh mengatakan dirinya itu adalah aku perlu disanjung oleh hamba ini. Berarti sebetulnya Allah hilang dari hatinya. Tapi kalau orang sudah sampai derajat ini, nggak akan dia kemasukan namanya riya. Kalau sudah masuk derajat ini. Sebab ibadahnya benar karena Allah, dan dia yakin masuk surga karena Allah. Dan amalku bukan menjadikan sebab aku masuk surga, akan tapi karena karunia Allah. Dan aku beribadah ini karena aku sebagai hamba Allah dan harus aku lakukan. Nggak mikir orang. Tapi lihat, orang yang masih beribadah ngelirik sana sini, maka sebetulnya dia adalah telah menoleh dari Allah, berpaling dari Allah, menoleh kepada selain Allah, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah dahsyat luar biasa diletakkan yang pertama
Agar semua dasar-dasar ibadah kita nanti harus kita lakukan atas dasar kita ini adalah hamba Allah. Selesai. Lakukan semua perintah karena dirimu adalah hamba Allah. Jangan mikir yang lainnya. Surga gimana? Ya aku pengen masuk surga. Neraka gimana? Ya aku pengen jauh dari neraka. Tapi ibadahmu bukan karena itu semuanya. Akan tapi ibadahmu karena engkau adalah seorang hamba. Ibadahmu karena engkau seorang hamba. Maka kalau sudah sampai derajat ini, gak akan masuk yang namanya riya, gak akan masuk yang namanya ujub. Ujub berbangga dengan dirinya sendiri. Ya gak akan berbangga dong dia. Karena apa? Dia tahu ibadahnya ini bisa dilakukan karena karunia Allah. Gimana saya berbangga? Ya Allah, gimana aku akan bangga dengan amalku sendiri? Karena yang menjadikan aku bisa beramal adalah engkau. Satu. Gimana bisa riya? Karena apa? Yang dilihat hanya Allah. Dia ingin disanjung Allah karena dia sadar aku adalah hambamu ya Allah. Apa yang aku lakukan ini karenamu, karena engkau penciptaku dan aku adalah hambamu, maka aku beribadah. Surga di mana? Enggak masuk dalam bab ini. Babnya beda. Kalau ditanya, kamu mau masuk surga Allah? Ya mau dong karena ridho Allah ada di situ kok. Ini babnya beda, jangan dicampur. Ini bab penghambaan dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar sadar kalau kita adalah hamba Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita, itu berangkat dari kesadaran kita seorang hamba. Dan Allah adalah Tuhan kita. Layaknya seorang hamba kepada Tuhannya adalah mengabdi, patuh, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Maka seorang sufi tidak ada yang telit dari urusan ibadah. Seorang sufi tidak ada yang ngentengin ibadah. Seorang sufi, seorang yang menyadari dirinya hamba, maka dilihat sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dalam ibadah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran keseruan kepada guru kita semua, Buya Yahya.